ketika sholat tidak mendorong kita untuk merawat bumi, maka saya kira sholat itu dipertanyakan gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat bergabung di akun Instagram Catur Society dan Walhi Detik Nasional. Ini adalah percakapan kita yang yang ke 25. Iya, ini hari yang ke-25 kita bercakap-cakap di Instagram Catur Society. Nah, teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Farid yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Teman-teman sekalian juga terima kasih sudah selalu standby mengikuti kegiatan ini dari awal puasa sampai hari ke-25 hari ini. Topik kita pada sore ini adalah soal menggali makna ekologis dari ibadah puasa. Bersama kita sudah hadir Kang Farid Ridwanuddin. Beliau adalah aktivis lingkungan tentu saja dan sekarang bergabung di Walhi Nasional. Teman-teman sekalian, topik tentang menggali makna ekologis dari ibadah puasa ini topik yang tentu saja jarang dieksplorasi ya. Saya syukur senang sekali topik ini hari ini kita akan bicarakan secara lebih mendalam. Kita tahu bahwa ini ibadah puasa adalah ibadah yang unik, teman-teman sekalian. Semacam hadiah dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ada banyak sekali penjelasan mengapa puasa itu penting. Ada penjelasan dari sisi individual tentu saja dia semacam mendorong orang untuk punya perilaku yang lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, secara sosial juga dia punya dampak perbaikan komunitas. Dan secara ekologis ini yang jarang dieksplorasi, saya kira juga puasa juga punya kalau merujuk pada makna generiknya, berarti ibadah puasa juga sejatinya mendorong seseorang, manusia, itu memiliki cara pandang yang adil dan ramah terhadap lingkungan. Jadi saya kira ini yang penting dan ini jarang dieksplorasi, Kang Farid. Jadi saya berharap nanti teman-teman bisa terlibat di dalam diskusi ini, dalam percakapan ini, dan memberikan pengayaan terhadap diskusi. Silakan Kang Farid, saya berikan waktunya sekitar 15-20 menit pertama untuk bicara soal topik ini, lalu kemudian kita akan mengundang teman-teman bertanya dan memberikan pengayaan terhadap percakapan kita pada sore ini. Silakan Kang. Baik, terima kasih Bang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, senang sekali diundang sama Pak Direktur ini, Direktur Polisi saya. Lama tak jumpa, dan saya kira ini satu kesempatan yang sangat jarang karena kita bisa bersilaturahim ya, dan bersilatul afkar gitu. Mudah-mudahan ke depan bisa bersilatul amal ya, bisa berkolaborasi untuk isu lagi satu keadaan iklim pada masa-masa yang akan datang. Nah, tadi Bang Oji sudah menyinggung beberapa hal yang saya kira penting ya untuk kita diskusikan terkait dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ini sangat kaya sekali maknanya, tetapi sayang sekali tafsir atau ulasan terhadap makna ekologis ibadah puasa jarang diulas. Betulnya tahun 2017-an saya pernah menulis satu artikel dalam bahasa Inggris terkait topik ini, tapi mungkin karena bahasanya bahasa Inggris jadi agak sedikit pembacanya. Lalu waktu itu saya menulis kembali dalam bahasa Indonesia tahun 2021-an ya. Nah, saya kira apa yang saya tulis di dalam dua artikel itu akan saya ulas, akan saya perdalam karena artikel keterbatasan ulasan ya. Nah, baik, saya ingin mulai Bang Oji. Ibadah puasa itu sering difahami oleh atau sering didefinisikan oleh para ulama, oleh para ustadz, cerdik cendekia, para sarjana atau pramubalik sebagai satu ibadah ya, yang intinya adalah al-imsak ya, mengendalikan diri atau menahan diri dari makan dan minum ya. Jadi al-imsaku anil akli wa syurbi ya, menahan diri dari makan dan minum ya. Lalu wa ghasyayan bisa, dan tentu bagi yang sudah menikah menahan diri dari
berhubungan suami istri, min qabli tulu'il fajri ila ghurubi syams. Yang dimulai dari terbitnya fajar, ya, yang oleh adzan subuh, atau sebagian ulama menyebutkannya adalah imsak, gitu, waktu imsak, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ibtigha'a mardatillah, karena dengan tujuan, ya, berharap mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat puasanya itu bukan karena dia diet saja, ya, karena alasan kesehatan, tapi ada makna spiritual di situ. Ya, dia terhubung. Nah, yang menarik adalah di dalam definisi puasa itu ada frasa, ya, ada frase, yaitu al-imsaku anil akli wasyurbi, ya. Menahan diri dari makan dan minum. Nah, ini saya ingin mengulas di sini. Frasa menahan diri dari makan dan minum itu menarik kita elaborasi. Kenapa? Karena kebanyakan orang memahami menahan diri dari makan dan minum itu hanya memindahkan dari malam atau dari siang biasanya kita makan, siang dan malam itu menjadi waktu gelap, gitu ya. Nah, ada perbedaan misalnya dari kawan-kawan dari Ahlul Bait, ya, biasanya menunggu bukanya itu agak gelap, gitu. Tapi kalau kita yang di sini itu adan maghrib dan langsung buka, ya. Nah, ini sebetulnya istilah kecil lah, ya. Tapi poinnya adalah banyak orang yang memahami al-imsaku anil akli wasyurbi itu hanya memindahkan waktu makan saja dari siang ke malam atau buka dan sahur, gitu ya. Tetapi lebih jauh dari itu sebetulnya makna al-imsaku anil akli wasyurbi. Nah, dalam hati kita, pentingnya kita melihat alam sebagai asal-usul makanan dan asal-usul air yang kita minum. Jadi makna al-imsaku anil akli wasyurbi itu mengajak kita untuk lebih jauh menghayati keberadaan alam, ya, keberadaan semesta ini yang menjadi sumber pangan, yang menjadi sumber air. Karena tanpa pangan alam yang seimbang, alam yang punya daya dukung, pangan dan air itu tidak akan ada, tidak akan bisa kita konsumsi. Termasuk oksigen yang kita hirup setiap hari. Bayangkan kalau misalnya pohon-pohon di Indonesia sudah hilang, berganti jadi gedung-gedung beton, atau berganti jadi wilayah-wilayah tambang misalnya, itu dari mana? Dari oksigen. Atau bayangkan misalnya sawah-sawah yang ada di kita, atau laut yang ada di kita, sudah hilang, berganti pabrik, laut sudah berganti jadi wilayah-wilayah reklamasi, dari mana pangan darat dan pangan laut itu bisa kita makan, bisa kita konsumsi. Nah, jadi kita membayangkan bahwa makna menahan diri dari makan dan minum itu sebetulnya adalah kita juga menghayati pentingnya keberadaan alam semesta, keberadaan lingkungan hidup, ya, sebagai asal-usul pangan yang menjadi sumber makanan dan minuman yang selama ini menjadi hidup, termasuk yang menjadi asal-usul oksigen yang kita hirup. Nah, saya kira ini adalah makna pertama dari ibadah puasa yang kita jalankan. Nah, Bang Oji dan kawan-kawan yang hadir sore ini di Cak Nur Society, menurut saya, atau betulnya kalau kita, bukan menurut saya, ini menurut banyak ulama, ada salah satu kitab yang sangat populer sebetulnya. Kitab ini, kalau kita yang ini pasti tahu, ya. Kitab ini judulnya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Quran Al-Karim. Ini indeks, ya. Indeks Al-Quran yang mencatat jumlah kata-kata, ya, jumlah yang ada di dalam surat. Nah, saya ingin menghubungkan pemaknaan ekologis ibadah puasa itu dengan apa yang ditulis dalam kitab itu. Nah, menurut penulis kitab Mu'jam Mufahros, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya, jumlah kata bumi itu disebut di dalam Al-Quran lebih dari 450. Jadi banyak 450 kali. Oke. Jadi bayangkan, ya, Al-Quran punya perhatian yang sangat serius soal keselamatan planet bumi, ya. Keselamatan rumah kita ini, yang sering disebut bumi ini rumah kita, our common house, ya.
Nah, maknanya apa? Maknanya kalau Al-Quran sudah menyebut satu kata berulang-ulang dan itu jumlahnya banyak sekali, itu artinya ada sesuatu yang penting ya. Ada keselamatan, ada kelestarian, ada keseimbangan di kehidupan di planet bumi itu yang harus kita jaga, yang harus kita tegakkan. Ya. Pendekatannya bisa kulturalis, artinya yang dimulai dari kita, dari masyarakat, atau strukturalis. Kita melakukan advokasi kebijakan. Ya, misalnya kalau kulturalis itu yang paling sederhana, ya kita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai misalnya. Iya, iya. Atau kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang dihasilkan dari proses yang merusak lingkungan atau yang melanggar HAM misalnya. Ya. Atau yang pendekatannya strukturalis, artinya kita mendorong satu advokasi yang mau kita katakanlah mau kita mendorong reformasi kebijakan. Contoh misalnya ada undang-undang yang kita anggap ini akan merusak lingkungan misalnya. Contoh saya sebut ada undang-undang minerba misalnya yang mendorong para pengusaha besar, pemilik tambang mendapatkan karpet merah ya, mengobrak-abrik hutan atau laut misalnya. Atau misalnya undang-undang cipta kerja yang melihat lingkungan itu aturan lingkungan itu sebagai satu penghalang dari investasi. Nah, jadi makna ekologis puasa juga sebetulnya mendorong kita yang melakukan ibadah puasa ya untuk kritis terhadap kerusakan yang ada dan kita mulai memperbaikinya baik dengan cara yang sifatnya kulturalis ya, tadi dari budaya, dari tradisi, dari kebiasaan, atau kita mendorong perubahan dengan cara mengadvokasi kebijakan atau membangun kesadaran publik ya. Nah, saya kira ini makna kedua ibadah puasa. Nah, jadi kalau kembali ke jumlah kata bumi di dalam Al-Quran, itu saya kira sangat sangat penting kita renungkan ya. Karena kalau kita baca, Bang Oji, bandingkan dengan kata sholat ya, misalnya kata sholat. Kata sholat itu jumlahnya nggak lebih dari 200 kata itu dalam Al-Quran. Ini bukan berarti sholat nggak penting, sholat sangat penting tentu. Tetapi ketika sholat kehilangan makna ekologis, ketika sholat tidak mendorong kita untuk merawat bumi, maka saya kira sholat itu dipertanyakan. Gitu. Ya. Nah, saya juga pernah menulis satu artikel soal makna ekologis ibadah sholat. Nah, saya kira mungkin nanti bisa saya share di dalam chat. Boleh. Boleh. Nah, karena sangat berhubungan satu sama lain. Nah, Oke. Lalu yang lain, makna ekologis ibadah puasa yang kedua, yang kita bisa tafsirkan dari frasa al-imsaku anil akli wasyurubi itu adalah selain kita memperhatikan alam sebagai asal-usul pangan, air, dan oksigen, ya, termasuk kita juga bersikap kritis terhadap kerusakan. Yang kedua, terkait dengan pangan, kita harus punya perhatian yang sangat serius terkait dengan bagaimana pangan itu diproses. Bagaimana pangan yang kita konsumsi itu diproses. Contoh misalnya, banyak pabrik-pabrik, ya, banyak perusahaan-perusahaan yang memproses satu produknya itu tidak memperhatikan konsep lingkungan. Contoh misalnya, dia tidak peduli ya apakah misalnya ikan yang dia produksi itu diambil dengan cara menggunakan alat-alat yang merusak atau tidak misalnya. Buah yang diproduksi itu dia nggak peduli apakah menggunakan pestisida yang beracun atau tidak. Nah, di Indonesia misalnya banyak pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan itu yang misalnya membuang limbah ya ke sungai atau ke laut. Padahal dia memproduksi satu pangan gitu, satu produk makanan, produk olahan, entah itu dari buah misalnya, entah itu sosis ya, dari daging, entah itu bentuk pangan lain. Tetapi banyak di kita ya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik itu dia membuang limbah ke sungai atau ke laut, sehingga dengan dibuangnya limbah itu terjadi akumulasi pencemaran yang sangat tinggi. Nah, jadi makna ibadah ekologis puasa yang kedua itu adalah kita harus punya juga satu perhatian ya, terhadap cara-cara pangan itu diproses atau diproduksi. Atau jangan-jangan misalnya satu produk pangan yang diproduksi itu oleh satu perusahaan itu melakukan pelanggaran HAM. Contoh misalnya dia tidak membayar buruhnya itu sesuai dengan UMP atau UMR yang ditetapkan. Atau misalnya dia tidak membayar sama sekali upah buruhnya itu.
Padahal produk pangan olahan itu sudah tersebar luas ke masyarakat. Nah, jadi saya kira ini makna ekologis ibadah puasa yang kedua yang bisa kita tafsirkan dari al-infaqu adalah aklu wa syurbi. Nah, dengan demikian, kalau kita menghayati makna ekologis ibadah puasa semacam itu, maka kita akan sangat empati terhadap gerakan-gerakan kaum buruh ya, yang dia punya kontribusi besar atau jasa besar menghasilkan pangan untuk kita makan. Iya. Atau kita misalnya juga akan punya perhatian yang sangat besar terhadap kontribusi para petani atau nelayan ya, yang mungkin ikannya dibeli murah atau padinya dibeli dengan murah ya, yang sesuai dengan harga. Nah, saya kira itu makna ekologis ibadah puasa yang bisa kita tafsirkan dari frasa al-imsaku anil akli wasyurbi. Yang ketiga, Bang Oji dan kawan-kawan sekalian yang sore ini hadir, makna ibadah puasa itu adalah mendorong kita yang menjalankan ibadah puasa ini memiliki sikap responsible consumption atau konsumsi yang bertanggung jawab. Karena kalau kita baca ya data-data tentang sampah yang diproduksi dari buka puasa itu jumlahnya sangat banyak. Iya, iya. Atau mungkin kita lihat di jalan ya, banyak itu sampah-sampah yang dihasilkan dari buka puasa, apalagi buka puasa bersama itu. Ini artinya kesadaran ekologis ibadah puasa kita itu masih jauh. Saya ingin sebut ada satu penelitian, satu data yang diterbitkan oleh satu lembaga riset yang ada di Bandung ya, Parongpong Waste Management Institute, satu lembaga yang fokus di isu persampahan di Bandung. Nah, Parongpong itu mencatat ada satu data mengenai produksi sampah di Jakarta saja. Ini baru Jakarta nih, ini bukan kota lain. Jadi selama bulan puasa itu produksi sampah yang dihasilkan dari buka puasa itu kurang lebih ada 20 ton per hari. 20 ton per hari? Ya. Jakarta? Yang dihasilkan dari buka puasa di Jakarta. Okay. Sama. Jadi kita bayangkan kali 1 bulan itu berapa itu? 20 kali 30 udah 600 ton. Kali berapa kota di kita ini? Ada 550 kabupaten kota. Ya. Atau kalau provinsi ada sekarang 34 provinsi. Nah, jadi bayangkan kalau diakumulasikan itu akan sangat banyak. Dan sampah-sampah ini itu belum ditambahkan dengan produksi sampah harian. Jadi setiap hari ya kita ini menurut satu penelitian kita ini masing-masing Bang Oji itu memproduksi minimal dalam sebulan itu 300 kg sampah kita ini per orang. Jadi kalau 300 kg ya per orang kali misalnya ada 500 orang udah ketahuan tuh berapa jumlahnya ya. Jadi dalam sehari ada 1.000 ton, ada 1.000 kilo, jadi 1 ton. Itu sampah harian, sampah apa reguler itu. Nah, bayangkan ya kalau kita ini di Indonesia atau di Jakarta khususnya lah, atau di Indonesia secara umum ya, kalau betul menghayati ibadah puasa dengan baik, saya kira akan bersikap bertanggung jawab ya, atau melakukan konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi kita akan memilih produk-produk pangan itu yang misalnya kalaupun dikemas, kemasannya sampahnya sampah daur ulang, sampah yang bisa daur ulang, sampah organik. Misalnya dari daun ya, atau kita pilih sama sekali masak aja di rumah misalnya yang sampah. Nah, kesadaran semacam ini tuh belum tumbuh dengan sangat serius di masyarakat kita. Termasuk juga kalau kita lihat regulasi sampah kita itu, Bang Oji, itu dari harapan. Contoh begini, tahun 2022 lalu, Walhi itu pernah melakukan brand audit. Jadi brand audit itu kita melakukan semacam audit di 10 wilayah pesisir di Indonesia. Ya. Dan yang menarik itu ada sampah-sampah kemasan yang paling banyak. Jadi ada merek, ada brand ya, itu beberapa perusahaan besar ya. Nanti tulisannya kemarin, tulisan ini dimuat di Tempo, saya bisa share.
Nah, ini terkait dengan kebijakan persampahan juga ya. Selain tadi tradisi kita yang memproduksi sampah, juga kebijakan sampah kita itu jauh dari harapan. Kenapa saya katakan begitu? Karena kebijakan kita itu masih menyasar perubahan perilaku, belum menyasar Oke. korporasi. Padahal kalau kita, Korporasi. Nah, padahal kalau kita lihat, Bang Oji dan kawan-kawan, sampah-sampah yang ada di kita itu ada brand, ada perusahaan yang harus bisa pertanggungjawaban. Kenapa demikian? Karena kita mau pakai anggo atau enggak, mau beli atau tidak, mau konsumsi atau tidak, perusahaan itu tetap produksi itu. iya, betul. Betul. Jadi penting ada tanggung jawab korporasi ya yang terkait dengan produksi sampah yang mereka atau produksi produk yang mereka lakukan. Nah, di dalam regulasi-regulasi kita ya kebanyakan aturan yang mengatur soal sampah itu hanya berkutat ingin mengubah perilaku orang, tapi tidak mendorong satu upaya tanggung jawab korporasi. Nah, inilah yang saya kira ke depan harus jadi PR kita terkait dengan kampanye meminta pertanggungjawaban korporasi yang memproduksi sampah. Kenapa demikian? Karena sampah-sampah yang mereka produksi itu berakhir di laut. Jadi dibuang ke sungai, berakhir di laut, dan laut itu menjadi tong sampah raksasa. Jadi laut kita itu selain dihantam oleh dampak krisis iklim, ya, mengalami pemanasan air, coral bleaching, pemutihan terumbu karang, ya, kemudian ditambah dengan eksploitasi di wilayah laut yang tidak terkendali, ada pencemaran baik pencemaran minyak atau pencemaran yang lain. Nah, sekarang ditambah dengan serbuan sampah plastik dari darat. Jadi sampah-sampah yang kita lihat di laut itu diproduksi di darat, ya, kemudian berakhir di laut. Iya, iya. Nah, kalau kita baca datanya mengerikan itu. Jadi lautan kita itu sudah penuh dengan sampah dan pada 2050 jumlah ikan tuh mungkin lebih sedikit dari jumlah sampah, Bang Oji, terutama sampah plastik. Dan sampah-sampah plastik itu yang hari ini menjadi concern banyak kalangan, ya, itu sudah masuk ke jadi partikel kecil ya, atau yang sering disebut plastik atau nanoplastik, itu masuk ke ikan. Ikannya kita makan. Bahkan yang lebih mengerikan, sekarang itu udah masuk ke air, terutama di air-air kemasan. Bulan lalu saya diminta ikut ngisi satu diskusi ya tentang dakwah air. Nah, salah satu persoalan air yang sekarang ada di kita itu adalah selain kualitas dan kuantitasnya rusak di hulu karena hutan-hutannya habis berganti tambang dan sawit, di hilirnya air yang kita minum itu sudah dipenuhi dengan sampah-sampah atau mikroplastik, partikel plastik. Nah, ini dari mana kita tahu? Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas New York di Amerika Serikat. Dia meneliti 11 merek di Indonesia ya, yang beli secara acak, yang ia beli secara random. Jadi di Jakarta, di Bali, di beberapa kota. Jadi dia tidak beli di satu kota, dia beli di 11 kota di Indonesia, dan dari 11 merek itu semuanya sudah terkontaminasi partikel plastik. Termasuk ya air kemasan yang banyak dikonsumsi masyarakat kita. Misalnya saya sebut aja nama merek ya, Danone ya, Aqua itu menurut risetnya para ilmuwan dari New York University itu udah terkontaminasi partikel plastik. Belum lagi misalnya air minum yang ada manis-manisnya itu, ya. Nah, itu juga menurut risetnya para ilmuwan dari New York University itu udah terkontaminasi partikel plastik. Dan banyak gitu. Nanti sebetulnya kalau ini saya bisa bagikan hasil. Nah, jadi Bang Oji dan kawan-kawan kembali ke makna ekologis ibadah puasa. Kalau mau disarikan tuh ada 3 ya. Jadi satu ya, ibadah puasa itu harus menyuntikkan kesadaran kepada kita untuk melindungi alam ya, lingkungan hidup sebagai sumber pangan, sumber air dan sumber oksigen. Dan di dalam kesadaran ini juga harus terinstal satu kesadaran kita memiliki kesadaran kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang mempercepat atau melakukan kerusakan sumber daya alam, baik di darat ataupun di laut. Ini makna ekologis ibadah puasa yang pertama.
Makna ekologis ibadah puasa yang kedua adalah kita sebagai orang-orang yang melaksanakan dan menghayati ibadah puasa itu harus memiliki kesadaran kritis mengenai bagaimana pangan itu diolah atau diproduksi. Apakah produksi atau olahan itu mencemari lingkungan, ya, pestisida, apakah misalnya pabrik perusahaan yang memproduksi pangan itu membuang limbah ke laut, dia apakah cara memproduksi itu dengan melanggar hak-hak buruh, ya, tidak membayar buruh, melanggar HAM misalnya. Iya. Yang ketiga, makna ekologis ibadah puasa itu adalah kita harus memiliki sikap yang konsumsi bertanggung jawab, responsible consumption. Jadi kita harus mulai mempertimbangkan penggunaan plastik yang tidak ramah lingkungan, terutama yang sekali pakai, atau kita harus memperkirakan apakah saat kita ngambil makan itu kita akan menghabiskan ini atau tidak gitu. Jadi jangan kita sikat semua ini. Pas buka ini kita kumpulin semua, tapi pas waktunya buka masuk kita cuma bisa makan satu misalnya. Sisanya kan nggak makan. Itu responsible consumption itu kira-kira juga begitu ya. Jadi kita harus bisa memperkirakan kapasitas perut kita, ya. Termasuk jadi kita juga tadi tidak menggunakan plastik yang merusak lingkungan. Termasuk saya kira yang tadi terakhir saya bilang itu salah satu bentuk responsible consumption itu adalah kita harus kritis terhadap kebijakan persampahan ini karena masih berkutat mengubah perilaku orang gitu, tapi tidak menuntut tanggung jawab korporasi. Padahal sampah-sampah yang ada di darat atau di laut itu, atau terutama di laut itu ada merek-mereknya tuh. Ya. Ada mereknya, misalnya mereknya itu Indofood, kalau mau disebut tuh. Atau misalnya. Nah, harus dituntut jawab. Atau Coca-Cola kalau botol itu, ya Danone. Dan banyak lagi lah. Jadi kira-kira itu. Jadi, itu karena ekologis ibadah puasa ya menurut saya penting untuk kita kampanyekan ini ke depan. Betul kan? Barangkali demikian dulu sebagai sebagai pemantik diskusi kita. Ya. Terima kasih Kang Farid. Ya betul itu terima kasih banyak ini percakapan yang saya kira memantik diskusi lebih lanjut karena ada banyak tadi selain 3 hal yang menjadi inti dari pembicaraan kita tentang menggali makna ekologis dari ibadah puasa. Nah, itu juga yang paling penting adalah soal soal krisis dan kebijakan terhadap dampaknya pada lingkungan. Jadi tanggung jawab mengenai persampahan, kemudian juga bagaimana tadi proses pangan itu diolah atau makanan itu diolah. Nah, itu juga jadi bagian penting yang saya kira ujungnya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran di dalam masyarakat tentang pentingnya tadi soal lingkungan tadi, dampaknya terhadap lingkungan. Nah, saya nggak tahu ya, apakah ada satu regulasi, saya nggak tahu mungkin persisnya seperti apa, yang memungkinkan mengembalikan tadi sampah-sampah, karena saya pernah dengar kalau modelnya styrofoam, saya pernah dengar dari siapa gitu ya, kalau modelnya styrofoam itu bisa kita kembaliin Mas ke perusahaan yang membuat, katakanlah gitu. Misalnya kita beli TV, lalu kemudian ada styrofoam, dan styrofoam itu ada misalnya di Bantar Gebang. Nah, styrofoam itu kan nggak mungkin hancur, tetapi bisa ada satu upaya untuk mengembalikan itu ke perusahaan pembuat. Jadi itu model tanggung jawabnya. Tadi seperti yang Kang Farid sampaikan, ada botol-botol, ada sampah Indomie dan Indofood segala macam itu juga sebetulnya apakah ada satu selain nanti dimanfaatkan untuk masyarakat, itu bisa nggak ada semacam upaya untuk mengembalikan itu dari masyarakat, dikumpulkan lalu dikembalikan itu ke perusahaan pembuatnya. Jadi itu model responsible terhadap perusahaannya. Nah, oke, terima kasih Bang Oji. Jadi sebelum saya menjawab itu, ini terakhir yang saya mau sampaikan yang sedikit terlewat tadi. Nah, secara garis besar saya ingin mengajak kawan-kawan semua ya bahwa hari ini kami di Wali sedang mendorong satu undang-undang namanya RUU Perubahan Iklim atau RUU Keadilan Iklim. Oke. Ini sebetulnya kita sedang bicara tentang apa yang disebut dengan climate justice, ya, keadilan iklim atau dalam bahasa Arabnya al-adalah al-munakhiyah. Ini yang kemarin kita kampanyekan di Mesir, Bang Oji ya, di COP27, naikkan al-adalah al-munakhiyah,
yang menjadi core dari gerakan lingkungan hari ini. Nah, jadi juga ibadah puasa itu memang harus mendorong kita ya menjadi orang-orang yang mau untuk memperjuangkan keadilan iklim. Nah, hari ini banyak desa-desa tenggelam ya, di Indonesia itu pulau-pulau tenggelam. Depan kita akan menghadapi krisis air, krisis pangan. Dengan adanya upaya RUU perubahan iklim atau RUU keadilan iklim ini, kita ingin mendorong satu mitigasi, satu upaya antisipasi. Ya. Jadi mirip-mirip dulu dengan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf lah, Bang Oji ya. Ketika sudah akan ada musim kering, krisis pangan, kan ada antisipasinya. Nah, kita ini kan cara berpikir kita di negara ini tidak dibangun untuk antisipasi atau mitigasi di negara ini. Dan pemerintahnya nunggu dulu ada banyak kejadian baru kemudian meneruskan. Nah, jadi saya kira itu hal penting. Nah, terkait dengan pertanyaan Bang Oji, sebetulnya yang penting kita dorong dulu itu adalah regulasi yang tegas ya, aturan yang tegas. Apakah misalnya korporasi yang ada selama ini itu dia sudah memiliki tanggung jawab untuk mulai memproduksi produknya itu yang mempertimbangkan daya dukung daya tampung ya, ramah lingkungan atau tidak. Nah, ini karena kalau sifatnya masih voluntary ya, maka itu tidak mengikat. Perusahaan bisa mengelak. Ini kan sukarela. Kami boleh ikut, boleh tidak. Dan mereka akan terus ya barang-barang yang tidak ramah lingkungan ya, dan bisa lepas tangan tuh, tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sampah yang mereka produksi. Walaupun sebetulnya di sekarang itu udah mulai ada ya perusahaan terutama sebenarnya perusahaan elektronik ya. Jadi perusahaan itu sudah mulai ya membangun satu mekanisme apa yang disebut dengan daur recycle. Jadi daur ulang ini dengan cara misalnya sampah-sampah produk bisa dibalikin ke mereka. Tetapi ini juga Bang Oji hasil dari kampanye panjang sebetulnya. Iya betul. Hasil dari kampanye panjang, advokasi panjang di internasional. Karena perusahaan-perusahaan otomotif skala besar seperti Samsung ya, apalagi Sharp misalnya, atau apalagi ya, yang besar-besar itu sudah sudah dikasih surat cinta berapa kali tuh. Jadi mereka itu udah jadi target kampanye berapa lama itu, jangka panjang, dan akhirnya di internal perusahaannya kemudian dirumuskan satu mekanisme ya yang kemudian berbicara soal pertanggungjawaban lingkungan, diantaranya adalah bagaimana bicara mekanisme recycle atau daur ulang. Nah, tetapi sayangnya ini belum diikuti misalnya satu di luar perusahaan-perusahaan elektronik atau perusahaan-perusahaan lain lah yang sebetulnya sampahnya ini sudah banyak berserakan, udah mencemari laut, udah bahkan udah jadi partikel plastik. Jadi saya kira ini bisa dilakukan, tetapi persoalannya kalau kita ini masih hanya menyasar perilaku masyarakat, kebiasaan masyarakat, maka perusahaan-perusahaan di kita itu dia bisa cuci tangan itu, bisa merasa tidak memiliki tanggung jawab karena voluntary, karena masih sukarela, belum mengikat, belum binding. Nah, saya kira ke depan adalah bagaimana ya kita melakukan dua hal sekaligus. Satu, memang mengedukasi masyarakat. Betul. Dan hari ini sebetulnya persampahan itu sudah sangat sangat banyak dibicarakan. Nah, tinggal sebetulnya regulasinya mengikuti. Sebagai contoh misalnya, saya pernah diminta oleh tim di MUI itu, di Majelis Ulama Indonesia itu. MUI itu dia menulis sebuah buku. Ada satu buku soal gerakan sedekah sampah dan sedekah sampah. Di dua buku ini sudah dijelaskan bagaimana sebenarnya mekanisme warga kalau mau terlibat untuk bicara soal yang disampaikan Bang Oji tadi ya, mengumpulkan sampah kemudian ke korporasi. Tapi persoalannya korporasinya nggak mau. Oh iya, ya itu tadi karena voluntary dan ya, dia nggak mau ini, nggak ada ikatan gitu ya. Nah, betul. Karena dia merasa ini saya nggak punya kewajiban nih perusahaan ya, mengikat. Nah, jadi saya kira harus dua-duanya. Jadi kita edukasi di publik, edukasi di masyarakat, tapi juga ketegasan yang memproduksi sampah. Karena gini, sampah ini kita beli atau tidak, tetap diproduksi oleh
oleh Untuk korporasi. diproduksi. Iya, iya. Botol Coca-Cola itu Bang Oji, botol Coca-Cola itu kan setiap tahun itu berapa puluh juta diproduksi. Itu mau kita beli atau tidak, mereka targetnya segitu. Itu contoh tuh. Oh. Dan itu berakhir di laut kita itu. Aduh, ya, 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 ya. Oke, oke. Oke, Kang Farid. Jadi dua hal tadi. Yang pertama soal edukasi berjalan, lalu kemudian edukasi masyarakat, lalu kedua soal mendorong bagaimana kebijakan itu lebih mengikat kepada korporasi ya. Jadi bukan hanya pada individu, jadi perubahan perilaku, tetapi juga pada perubahan korporasi. Itu jadi semoga ke depan langkahnya dimudahkan. Berikutnya saya mau ada pertanyaan ini dari teman-teman. Bacain pertanyaan Kang Farid. Pertama dari Zainal Abidin. Zainal Abidin, terkait ekologi dan puasa, dalam dekade terakhir muncul istilah perdagangan karbon. Mungkin bisa disinggung soal zakat karbon, Ustaz Farid. Oke, nih ya, saya sedikit meluruskan. Jadi, kenapa saya agak senyum ya? Karena saya ingat Desember lalu saya diperintah oleh direktur saya untuk berangkat ke Mesir ya. Dan salah satu hal yang kita advokasi adalah soal apa namanya tadi karbon itu ya, carbon trade atau carbon market. Prinsipnya begini, kenapa muncul ya soal carbon market ini atau carbon trade ini? Ini adalah sebetulnya gagasan yang diciptakan oleh negara-negara utara, terutama korporasi besar ya. Karena selama ini mereka itu ditarget sebagai biang kerok dari krisis iklim. Ya. Jadi kalau kita baca data-data resminya PBB ya, itu kita akan menemukan ada 100 perusahaan besar di dunia yang menyebabkan atau yang melahirkan atau yang menghasilkan lebih dari 70% emisi dunia. Hanya 100 negara. Hanya 100 perusahaan. Nah, kalau negara itu hanya sedikit negara. Ya itulah yang tergabung dalam G20 kemarin. Itu negara-negara yang paling banyak memproduksi emisi. Nah, pertanyaannya adalah mereka menjadi sasaran kritik karena menyebabkan kerusakan di planet bumi, lalu menyusun skema yang disebut dengan carbon market atau carbon trading, perdagangan karbon. Nah, carbon trading ini gimana maksudnya? Jadi carbon market itu begini, Bang Oji. Bang Oji misalnya kepala suku di Banten ya, yang menjaga hutan gitu. Nah, ini misalnya perusahaan, katakanlah perusahaan Shell, CEO-nya perusahaan Shell, tuh, migas yang berbasis di Eropa. Jadi saya merusak di satu tempat, misalnya saya menambang minyak di Afrika gitu, ya, di satu wilayah di Afrika. Tapi kemudian saya bayar uangnya ke Bang Oji karena Bang Oji bisa menjaga hutan, menghasilkan oksigen yang menyerap karbon. Jadi saya merusaknya di Afrika, tapi saya bayar ke Bang Oji di Banten. Nah, pertanyaannya adalah secara etis atau secara filosofis, bagaimana posisi orang yang memperdagangkan karbon? Karena dia merusak di satu tempat di Afrika, tapi dia bayar di tempat lain. Saya merusak misalnya di Afrika tadi, tapi saya bayarnya ke Bang Oji karena hutan yang Bang Oji jaga di Banten misalnya bisa menyerap karbon. Nah, itu pertanyaan yang paling mendasar dari konsep carbon market atau carbon trade. Jadi nggak bisa. Kenapa? Karena kalau demikian, saya memiliki legitimasi kuat. Ya. Ya, karena saya udah membayar Bang Oji ya, yang menjaga hutan untuk menyerap karbon, saya bisa merusak lagi di tempat lain. Iya. Asal syaratnya saya bayar ke Bang Oji. Iya. Jadi mekanisme carbon trade atau carbon market inilah yang sebetulnya harus kita luruskan. Ini tidak sesuai dengan apa yang disebut dengan tadi keadilan iklim atau climate justice. Contoh lain, saya bosnya perusahaan katakanlah di satu perusahaan batubara di Jerman. Ada satu perusahaan namanya RWE ya, atau saya ingin sebutlah yang sekarang sedang kita gugat di Walhi, Holcim di Swiss. Ya. Saya misalnya CEO-nya Holcim. Saya menambang banyak kars di banyak negara untuk produksi semen. Nah, Bang Oji adalah gubernur Banten. Nah, saya sebagai CEO-nya Holcim membayar Bang Oji karena Bang Oji berhasil menjaga 1.000 hektar hutan di Banten sebagai wilayah yang menyerap karbon. Nah, saya sebagai CEO Holcim
punya legitimasi karena udah memberikan uang ya ke Bang Oji untuk menggunakan karbon, saya akan memperluas wilayah pertambangan kars untuk semen saya di banyak tempat. Pertanyaannya, secara etis atau secara filosofis, bagaimana posisi perdagangan karbon yang merusak di suatu tempat, tapi dia membayar tempat lain? Nah, ya nggak bisa. Bisa kan? Apalagi kalau ini kemudian ditarik jadi zakat karbon. Atau sedekah karbon misalnya. Iya. Karbon. Jadi, jangan sampai bahasa-bahasa agama itu kemudian dijadikan alat untuk melanggengkan satu praktik ketidakadilan. Betul, setuju Kang. Nah. Yang sebetulnya harus kita dorong adalah tadi konsep keadilan iklim atau adalah al-munakhiyah, yang itu sebetulnya ada akarnya di dalam ajaran Islam. Akarnya dari mana? Saya ingin sebut begini. Kalau kita membaca konsep maqasidus syariah, ya, tujuan diturunkan syariah, itu kan ada 5. Satu, hifdzun nafs, menjaga kehidupan. Yang dimaksud kehidupan di sini tentu bukan hanya kehidupan manusia, tapi kehidupan seluruh spesies. Makanya muncul istilah multispesies justice, keadilan antar multispesies. Ini tafsir terhadap maqasidus syariah yang penting kita kembangkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Menjaga keturunan ini bisa kita perluas maknanya menjadi keadilan antar generasi. Maksudnya Maksudnya adalah tidak hanya generasi kita saat sekarang nih yang berhak untuk dapat oksigen yang sehat, air yang bersih, makanan yang berkualitas, laut yang jernih, tapi anak cucu kita, anaknya cucu kita, cucunya cucu kita, ya, cucunya cucu-cucu kita itu juga punya hak untuk mendapatkan hal yang sama. Lingkungan yang berkualitas, udara yang bersih. Nah, inilah tafsir dari hifdzun nasl sebetulnya. Dan inilah yang menjadi poin penting dari keadilan iklim. Ya. Yang ketiga, ada yang disebut apa tadi di dalam maqasidus syariah itu? Ada hifdzul mal. Hifdzul mal itu bukan hanya harta dalam bentuk uang nih, ya, yang seperti saya pegang nih koin, bukan. Tapi harta di harta itu bisa tanah, bisa tanah pribadi, tanah masyarakat, ya, sumber air masyarakat. Jadi dia maknanya sangat luas tafsirnya. Iya. Lalu yang keempat ada yang disebut dengan hifdzul akal, menjaga Nah, jadi upaya-upaya kita di dalam menjaga kelestarian, menjaga keseimbangan, menjaga kedamaian, ya, atau produksi-produksi pengetahuan itu harus dijaga. Yang terakhir ada hifdzuddin, ya, memelihara agama, artinya praktik-praktik atau berbagai kepercayaan, berbagai agama itu harus diberikan ruang yang sama gitu untuk beribadah. Nah, yang menarik Bang Oji, ada yang ditambahkan oleh Profesor Al-Yafi di dalam bukunya. Ini yang kemarin saya tulis di Republika. Al-Yafi menambahkan satu hal, apa? Hifdzul bi'ah, menjaga, memelihara lingkungan. Kenapa? Karena kalau lingkungannya rusak, 5 yang pertama ini nggak akan terwujud. Iya. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi dasar dari apa yang disebut dengan keadilan iklim atau al-adalah al-munakhiyah. Nah, ini kemarin saya tulis di Republika mengenai pengembangan dari gagasan Pak Al-Yafi yang sangat relevan dengan upaya perjuangan menegakkan keadilan iklim yang menjadi seruan global hari ini. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan tadi soal zakat karbon atau apa tadi, itu saya kira itu sangat keliru menurut hemat saya. Karena yang terjadi kita diberikan legitimasi merusak di suatu tempat, tapi kita membayar di tempat lain. Begitu. Betul. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Farid konfirmasinya. Semoga menjawab. Berikutnya masih ada 2 pertanyaan dari Muhammad Iqbal Salam. Pertanyaannya? Saya nggak bisa baca nih. Sebentar, ini saya dapat ininya. Wayufsiduna fil ard. Nah, kalimat wayufsiduna fil ardi ini sebagai indikator orang yang merugi di dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Kesadaran ini yang belum terinternalisasi dalam diri sebagian muslim dan pemerintah. Apa langkah solusinya yang konkret menurut Kang Farid? Ini menarik ya, kalau kita mengulas makna al-fasad ini. Jadi, di dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 60 kali kita fasad gitu. Nah, itu apa maknanya? Nah, menurut
Mujam Ligori bil Quran, ini Bang Oji, santrinya keluar Ya. ini. Menurut kitab Mujam Ligori bil Quran, fasad artinya syai anil i'tidal, ya, keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan, tubuh kita kalau terlalu banyak asupan karbohidrat, apa yang terjadi? Iya. Iya, lemes atau apa gitu ya. Ada kontra lah, ada kontra. Lama-lama kita akan kena penyakit gula itu. Iya, betul. Kan? Kalau terlalu berlebihan masuk karbohidrat yang tidak dikontrol itu. Begitupun planet bumi. Planet bumi ini sekarang terlalu banyak gas rumah kaca ini. Metana, karbon dioksida. Tubuh kita keluar dari keseimbangannya. Dia sakit. Dia lemas. Dia kena penyakit gula. Nah, planet bumi sekarang sudah keluar dari keseimbangannya. Terjadi bencana, terutama bencana hidrometeorologis. Karena terlalu banyak ya, too much karbon dioksida, terlalu banyak karbon dioksida, too much metana, too much greenhouse gases ya, terlalu banyak gas rumah kaca yang diproduksi oleh negara-negara utara seperti Amerika, Uni Eropa ya, termasuk korporasi besar, sehingga sekarang bumi menjadi tidak seimbang. Nah itulah yang al-fasad ya, keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Padahal tentunya kita butuh sebetulnya karbon itu untuk sedikit menghangatkan planet ini, nggak beku ya. Tetapi kalau terlalu banyak itu menjadi celaka 12 tuh. Termasuk tubuh kita. Kita butuh karbohidrat, butuh kita ya untuk sedikit ya membuat kita ini ada sedikit tenaga kan. Makan sedikit karbohidrat itu bisa nasi atau kentang. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak, nggak dikontrol, maka tubuh kita keluar dari keseimbangan, mengalami fasad. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, di dalam Al-Quran tuh kata fasad itu disebut misalnya dalam bentuk fi'il mudhari ya, yufsiduna fil ardh. Ada lagi masdar al-fasad. Ada lagi isim fa'il ya, mufsid. Ada lagi yang bentuknya larangan, la tufsidu misalnya. Nah, dari sekian banyak bentuk itu, yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah isim fa'il. Al-mufsid. Kenapa? Paling banyak disebut. Nah, kenapa demikian? Karena kerusakan ya yang ada di planet bumi ini itu sebetulnya sangat terkait dengan apa yang disebut dengan power atau kekuatan ekonomi politik. Sebagai contoh saya ingin sebut ya di dalam Al-Quran. Ini ayat yang terkenal. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah tampak kerusakan di laut, di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa dalam ayat ini menggunakan kata tangan dan bentuknya jamak? Ini artinya sebetulnya menurut satu tafsir, kerusakan itu tidak dilakukan oleh banyak orang, oleh seluruh orang di planet bumi. Kerusakan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang punya power ya, yang punya kekuasaan ekonomi politik. Dalam hal ini, kalau di konteksnya planet bumi, lagi-lagi kembali ke mereka yang ada di utara itu, planet yang ada di negara-negara utara ya, Amerika, Eropa, ya, sekarang China misalnya dengan industrialisasinya, kemudian Kanada, dan juga korporasi-korporasi di negara utara. Karena nggak mungkin misalnya saya atau Bang Oji ya, kita membakar kayu untuk memasak, itu memproduksi emisi dalam jumlah yang sangat banyak. Itu nggak mungkin. Ya. Tetapi perusahaan-perusahaan besar yang menghancurkan hutan, kemudian menggali tanahnya, menambang batu bara, itulah yang sebetulnya menyebabkan kerusakan. Saya dan Bang Oji misalnya hanya memotong ranting-ranting kayu untuk kayu bakar, itu tidak akan memproduksi emisi dalam jumlah yang sangat besar, tidak signifikan. Iya. Karena itu, kawan-kawan sekalian, kalau kita lihat misalnya nelayan-nelayan yang melaut, yang menggunakan bensin, itu produksi emisinya tidak signifikan. Tidak besar. Iya. Karena mereka menangkap jaraknya dekat, ya, kemudian hasil tangkapan ikannya sedikit karena subsisten, ya. Tetapi misalnya korporasi besar yang memproduksi atau yang mengeluarkan emisi, itulah mereka yang merusak bumi. Jadi kata-kata fasad di sini tuh harus dimaknai bukan antroposen, bukan disebabkan oleh seluruh manusia, tidak. Tapi ini terkait dengan apa yang disebut kapitolosen ya. Jadi yang disebabkan oleh praktik-praktik kapitalisme yang terus mengeksploitasi sumber daya alam.
Jadi disitulah makna fasad itu adalah disebabkan oleh praktek kapitalis ya, baik oleh negara ataupun oleh perusahaan. Nah, lalu gimana kalau itu ditarik misalnya pada konteks negara, satu negara? Saya kira sama. Di negara ini yang merusak itu bukan masyarakat, ya, tapi apa yang disebut oligark. Ya, dia diberikan konsesi 90 tahun untuk menambang misalnya, hutannya ditambang, kemudian terjadi banjir, jadi longsor, orang-orang mengungsi. Kalau kita baca data BNPB, Bang Oji, dari tahun 2000 sampai tahun 2011 aja, itu ada lebih dari 30 juta orang yang mengungsi akibat banjir dan longsor. Dan ini ke depan akan terus jumlahnya meningkat. Artinya ke depan itu apa? Ke depan kita akan menghadapi apa yang disebut dengan pengungsi ekologis. Di Jakarta aja orang yang mengungsi karena banjir itu banyak, puluhan juta. Ya. Jadi kalau kita cek di Indonesia data BNPB, itu luar biasa mengerikan. Dan artinya apa? Artinya ke depan kita akan menemukan situasi yang lebih buruk kalau kita tidak menghentikan. Kita tidak mendorong kebijakan-kebijakan yang melindungi lingkungan, kebijakan-kebijakan yang melindungi sumber daya alam. Nah, jadi bayangkan ya, misalnya begini, ada suatu tempat di Sulawesi Tenggara, saya kasih contoh, hulunya itu habis jadi perkebunan kelapa sawit dan tambang batu bara. Ketika hujan turun, keseimbangannya hilang, air tidak terserap, dia jatuh ke bawah banjir. Di tempat lain dia longsor. Orang yang tidak berdosa kemudian menjadi korban. Dia harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Oke. Yang kedua, saya mau sebut ada satu kejadian, ya, itu di Kalimantan Tengah, di satu kabupaten di Kalimantan Tengah, itu banjir hampir sebulan lamanya, menggenangi. Iya, betul. Kenapa terjadi? Karena tata ruangnya sudah dialokasikan untuk industri ekstraktif. Dan jutaan orang mengungsi. Yang lain, saya kasih contoh. Ketika hutan-hutan di Indonesia terbakar, atau dibakar lebih tepatnya, itu banyak orang yang mengalami ispa. Orang yang tak berdosa ispa. Bahkan asapnya diekspor ke negara-negara tetangga. Singapura meradang, Malaysia meradang, Brunei meradang. Nah, yang terjadi apa? Tidak lama setelah itu, berapa bulan setelah itu, hutan-hutan yang dibakar itu berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Nah, inilah yang juga bisa dimaksud dengan al-fasad, ya. Sudah hilang keseimbangan karena bencana terjadi, longsor terjadi, banjir bandang terjadi, orang mengungsi pada masa yang akan datang. Nah, kembali ke makna fasad. Saya kira solusinya satu, memang masyarakat sekarang harus bersama-sama ya mendorong satu regulasi yang untuk menyelamatkan lingkungan, menyelamatkan kehidupan. Karena kalau nggak begitu, ya anak cucu kita mungkin sudah tinggal sejarah untuk mendengar hutan tropis yang indah, atau laut yang tenang, sungai yang jernih untuk berenang, sawah yang indah untuk produksi padi. Mungkin itu tinggal kenangan 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Karena kita diam, terlibat dalam upaya penyelamatan lingkungan. Nah, kami di Walhi hari ini sedang berupaya untuk tadi mendorong satu undang-undang keadilan iklim, ya, sebagai mengantisipasi itu. Itu. Terima kasih. Iya. Mudah-mudahan Kang RUU keadilan iklim ini bisa segera dibahas ya, menjadi concern banyak orang, karena kalau melihat apa yang disampaikan oleh Kang Farid, saya kira memang situasinya sudah sangat mengerikan ya, data-datanya segala macam. Jadi semoga ini segera bisa jadi concern dari pemerintah. Ini terakhir, Kang Farid, kita sudah sampai di ujung acara. Ada dua lagi pertanyaan. Pertama dari Bahrul, ayat Bahrul. Apakah puasa kita akan diterima Allah sementara masih banyak orang yang kelaparan di sekitar kita? Itu satu, pertanyaan pertama. Yang kedua, ini lebih dari Taufik Hidayat, mewajibkan perusahaan bertanggung jawab terhadap sampah itu sangat baik. Tapi siapa yang menanggung biayanya? Jika dibebankan kepada konsumen, maka berat bagi rakyat. Keputusan untuk merecycle atau membuang ke sungai ada di tangan konsumen terakhir. Maka penting menegakkannya di tingkat konsumen. Mungkin edukasi tadi. Perusahaan bisa menyatakan sudah melakukan, tapi konsumen tidak patuh. Jadi ini penting peran Islam di dalam mendidik konsumen di segala tingkatan. Bangga, Kang?
Oke, saya mulai dari yang terakhir dulu ya, soal sampah. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, soal sampah ini memang perlu double movement ya. Jadi bukan hanya Fazlur Rahman ini, bukan maksudnya bukan double Cocok. movement, bukan hanya double movement Fazlur Rahman ini tidak hanya kita gunakan dalam menafsirkan Al-Quran ya, Nah, tapi juga di dalam mengadvokasi atau mengkampanyekan sesuatu. Nah, jadi misalnya tadi soal edukasi. Penting memang sampai hari ini edukasi kita memang belum cukup. Di sekolah iya, formal belum diajarkan tuh bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab untuk sampah yang kita iya, gunakan. iya. Oke. Di pesantren-pesantren juga saya kira belum banyak ya. Mungkin baru ada beberapa yang mulai, tapi secara umum belum banyak ya. Iya. Itu bisa kita lihat dari sampah-sampah yang berserakan lah di padepokan mereka atau di pesantren mereka ya. Nah, tapi itu tidak cukup. Jadi edukasi itu tidak cukup. Penting juga ya, bicara regulasi yang tegas. Karena kita ini tidak hidup di Regulasi. dalam, kita ini sekarang tidak hidup dalam suatu dunia yang penuh yang kaya dengan etik. Nah, sebetulnya kalau orang yang punya etika tinggi itu nggak butuh hukum kan, dia bisa bisa melakukan sesuatu tanpa ada paksaan. Iya. Tapi kan kita hidup dalam dunia yang tidak seperti itu ya, butuh hukum yang tegas untuk kan sanksi atau meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan sampah yang mereka pakai. Karena sekali Iya. lagi kita mau pakai atau enggak itu barang, mereka tetap produksi. Produksi terus ya, betul. Karena ada target kan. Jadi yang namanya logika kapitalistik itu ada target ya, ada produksi yang terus dilakukan supaya target ininya tercapai gitu. Nah, jadi kalau ditanya biayanya dibebankan ke siapa? Nah, saya kira ini bagian bertanggung jawab korporasi ya. Iya. Kalau perlu sejak dari awal ya mereka itu menggunakan ya atau memproduksi benda-benda atau kemasan-kemasan yang sejak awal itu diperhitungkan terkait dengan dampak lingkungan. Karena kalau tidak mereka akan terus mencemari, mereka mendapatkan untung yang sangat besar, tetapi laut menjadi korban, ya. Masyarakat juga menjadi korban. Jangan salah, sampah itu bisa membunuh orang. Kejadian di Lewi Gajah, ya, bagaimana Iya, akumulasi betul. sampah itu, termasuk dalam jangka panjang itu menghasilkan tadi partikel-partikel di air minum, di ikan, kita makan, kemudian menjadi penyakit. Bahkan di dalam tulisan Tempo, Bang Oji, yang saya tulis bulan lalu itu, saya mengusulkan di dalam tulisan itu, bisa nggak sampah plastik itu masih kategori sampah B3? Karena dampaknya. Jadi kita bisa pakai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup. Masuk ke Iya. sampah B3. Itu baru usulan saya, karena melihat kekosongan regulasi. Gitu ya. Nah, itu saya kira terkait dengan soal regulasi. Iya. Kalau ditanya bebankannya siapa? Bebankannya ke korporasi karena itu bagian tanggung jawab korporasi. Sambil tadi jalan di masyarakat ada edukasi yang sangat serius dan berkelanjutan. Iya. Nah, yang kedua soal apakah puasa kita akan diterima kalau di sebelah kita ada yang kelaparan. Kalau kelaparan. Saya kira bukan hanya puasa ya, sholat, haji kita, apapun ibadah kita, kalau di sebelah kita ini ada yang kelaparan, ada yang kesulitan, saya kira ibadah kita itu dipertanyakan. Iya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad pernah berkata ya, bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yu'minu ahadukum man bata syabi'an wa jarihu ja'ian. Kalian ini dipertanyakanlah keimanannya kan, kalau bahasa kita ini. Kalian ini nggak beriman. Kalau ya, tidur dalam keadaan tenang, sementara wajaruhu ja'ian. Tetangga kalian itu dalam keadaan lapar. Artinya apa? Artinya, walaupun kita puasa, kita sudah sholat tarawih, perut kita kenyang, buka bersama misalnya dengan teman-teman, dengan makanan yang sangat enak, tapi tetangga kita yang dekat ini, misalnya dia belum buka puasa ya, mungkin buka puasanya dengan air. Nah, maka pertanyakan itu keimanan. Termasuk juga sholat ya, haji. Iya, betul. Haji, misalnya haji udah 5 kali ya, sampai gelarnya itu udah 5H tuh. Hahaha. Haji 5 kali tuh. Tapi di sebelahnya ada anak yang nggak bisa sekolah karena nggak punya biaya. Nah, oleh karena itu ya kita bisa kembali ke surat
Al-Maun itu ya, yang menjadi dasar dari Ya, ya. syaitan rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Itu kan jelas sekali tuh ayat itu. Kalau kita mau cari tafsir itu kayaknya tafsirnya mengarah pada itulah. Jadi orang yang dianggap mendustakan agama, termasuk mendustakan hari akhir itu kan disebut di situ. Orang yang tidak peduli pada orang-orang miskin yang kelaparan, orang yang menghargai, orang yang tidak melindungi anak-anak. Makna yatim kita itu kan luas, tidak hanya yatim dalam makna biologis, artinya tidak punya ayah dan ibu. Orang-orang yang jobless itu, yang sudah berusaha ya untuk bekerja, itu kan yatim secara ekonomi karena negara tidak hadir di situ. Betul, betul. Petani-petani kita yang secara struktur politik ekonomi nggak diuntungkan karena harganya ditentukan oleh tengkulak, dia itu yatim. Masyarakat adat yang tidak memiliki kekuatan politik saat melawan misalnya hutannya mau dirampas, itu juga yatim. Jadi saya kira sangat luas, dan kalau kita tidak peduli ya kepada orang-orang yang tidak diuntungkan secara struktur politik atau ekonomi, artinya kita termasuk orang-orang yang dipertanyakan ya, puasanya, sholatnya, zakatnya. Dan terakhir saya ingin mengatakan satu hadis Nabi yang tadi saya kutip ya. La yu'minu ahadukum man bata syabi'an wajaruhu ja'in. Kita tidak beriman kalau kita bata itu artinya orang yang bermalam ya. Yang tidur waktu malam, syabi'an, perutnya penuh, kenyang. Wajaruhu ja'in. Jar itu artinya jiron ya. Tetangganya ja'ian, dia kata dia. Saya kira itu Bang Haji. Terima kasih. Oke, Kang Farid, terima kasih banyak. Kita harus selesai karena sudah jam 5 lewat. Dan teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan pengayaan terhadap diskusi, dan Kang Farid terutama sudah berkenan memberikan ilmunya, pencerahannya pada sore hari ini, dan ada banyak sekali yang bisa kita bawa pulang, terutama bagian dari pentingnya melakukan edukasi terhadap masyarakat dan regulasi yang tegas. Jadi itu saya kira juga dua hal yang sedang diupayakan di dalam RU, mungkin RUU keadilan iklim ya Kang Farid. Jadi semoga itu menjadi jalannya menjadi terang dan dimudahkan. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak sudah bergabung, dan kita akan kembali lagi besok di jam yang sama, besok dengan Yulianti Mutmainnah. Nanti kita akan bicara soal zakat untuk korban kekerasan dan perempuan dan anak. Terima kasih banyak Kang Farid, teman-teman terima kasih banyak. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oji dan kawan-kawan. Sama-sama Kang, sama-sama ya.